Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbus shalihin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani dan rohani kita, iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya sehingga terasa ringan kaki kita, mengantarkan kita untuk berbuat amal saleh. Mudah-mudahan iman ini dapat kita pertahankan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang ke-39 di dalam bab sabarnya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Insyaallah hadis ini sering kita dengar. Kalau tidak sering atau mungkin baru kali ini kita dengar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Jadi siapa seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusib minhu, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya. Nah, ini kalau dilanjutan dari hadis yang kemarin, jangan kita ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita menghadapi musibah, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita karena Allah menghendaki kebaikan bagi kita.
Tinggal kita ini sabar atau tidak sabar, itu tok. Macam-macam namanya cobaan. Musibah itu macam-macam. Dari yang ringan sampai dengan yang berat. Tetapi ketahui bahwa Allah memberikan cobaan itu tidak melebihi kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Sebetulnya mampu menghadapi musibah, hanya karena dia tidak sabar, kadang-kadang dia itu putus asa. Kalau dulu banyak yang putus asa itu karena putus cinta ya. Dulu si nom-nom iko. Jadi kalau sudah putus cinta itu tidak bergairah apa-apa. Ya orang putus asa seperti itu, tidak punya harapan. Itu orang yang tidak sabar di dalam menghadapi musibah. Ada orang yang diberikan musibah, misalnya hartanya itu habis, hilang, lalu dia menjadi orang yang menjadi gila, menjadi gila. Ada apa enggak gitu? Ada. Saya dulu waktu kecil ada orang gila itu naik di atas pohon. Lalu kemudian di atas pohon itu dia bernyanyi. Lagunya itu Anak Tiri. Betapa gitu ya. Itu masih ingat saya itu. Jadi masih kecil ini gendengi mergo opo ya. Nah itu. Karena mendapatkan musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak sabar. Karenanya kita ngaji itu supaya bisa punya cara ketika kita menghadapi musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki Allah itu baik, itu bisa kita dapati itu tanda-tandanya itu. Jadi ada ciri-ciri orang yang diberikan musibah oleh Allah karena Allah menghendaki dia itu baik, menjadi orang yang baik. Maka Allah yang pertama itu memberikan anugerah kepada dirinya itu, dia itu sergap beramal soleh, sergap amal soleh. Jadi itu berarti Allah itu menghendaki seseorang itu baik. Bahkan amal solehnya itu sebelum dia mati. Jadi menjelang matinya itu sergap beramal soleh, sergap jamaah. Jadi hati-hati nih adalah uangnya sergap jamaah gitu. Ya. Itu antara lain. Dan ini baik atau buruk gitu. Orang yang sergap ibadah, sergap beramal soleh baik dengan orang sebelum dia mati. Ini baik apa tidak? Baik. Ini tanda orang itu husnul khotimah. Mengakhiri hidupnya itu, di penghujung hidupnya itu dia suka beramal saleh. Dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah itu menghendaki kebaikan pada seseorang, istamalu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan dia itu sergap beramal soleh. Jadi sergap berbuat kebaikan.
Kalau di dalam hadis itu disebutkan amal saja, itu berarti amal saleh. Qila, lalu para sahabat bertanya, ma yasta'mal, apa wahai Rasulullah yang dimaksud dengan beramal itu? Jadi ini tanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Rasulullah bersabda, dibukakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Rasulullah, yaftah lahu amalan salihan baina yadayhi mautihi hatta yardi alaihi min hawalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dia itu sergap beramal itu adalah dibukanya untuknya amal saleh sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat, hatta yardi alaihi min hauli, sehingga orang-orang yang di sekelilingnya itu ridho kepadanya. Jadi kalau lihat orang sebelum wafatnya itu dia sergap ibadah, dia baik dengan orang lain akan mengatakan apa? Ridho dengan kematiannya itu. Maka kita susuli dengan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ridha, tidak ada menggerutu kita. Berbeda dengan orang yang di penghujung umurnya itu dia tidak baik dengan orang, ya. Dia tidak sergap ibadah, bahkan tidak ibadah belas, lalu mati. Orang lain akan mengatakan apa? Kalau tidak sayang ya nyukurno lagi. Ya. Karenanya ada kalimat-kalimat itu, datang ke masjid sebelum mati. Jangan datang ke masjid setelah mati. Ada yang begitu? Ada? Di beberapa tempat itu ada, insya Allah. Di sekitar Masjid Al-Furqan ini tidak ada. Orangnya sergap ke masjid, dan kalau nanti mati juga ke masjid. Bukan jalan sendiri, ya. Anak jalan sendiri matilah belayu kafe. Ya. Tapi dibawa ke masjid untuk disolatkan, disolati. Jadi tanda orang yang dicintai Allah itu dan diinginkan oleh Allah itu baik seseorang itu, maka dibukakan pintu kemudahan dia untuk beramal saleh. Jadi kalau kita ini sergap amal saleh itu ya eling mati. Ingat mati. Tapi ojo diwalik, makanya ojo sergap kok cepat mati. Yang kedua, orang yang dikehendaki Allah itu baik, maka dipercepat sanksinya dalam kehidupan dunia. Ya ini makanya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, jika Allah menghendaki seorang hamba itu baik, ajalalahul uqubata fid dunya. Jadi
Allah segerakan sanksi untuknya di dunia. Jadi kalau menghadapi musibah itu husnudzon kepada Allah, bahwa Allah ini menghendaki diri kita ini baik. Melihat orang yang mendapatkan musibah juga begitu, kita husnudzon. Ojo disyukurno kapok ya loro gitu. Padahal itu dikehendaki Allah agar dia itu menjadi baik, menjadi baik. Jadi kita ini husnudzon. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Sebaliknya, jika Allah itu menginginkan seseorang itu dalam keburukan, jika Allah itu menginginkan seseorang itu tidak baik, ya karena tingkah polanya itu akibat tingkah polanya, maka Allah menahan azab baginya. Iso-iso uripe yo gak oleh musibah, ya. Bisa-bisa tidak dapat musibah. Uripe yo ayam-ayam tentrem itu. Itu jangan iri kalau melihat orang seperti itu. Dan juga jangan suudzon. Ono wong seneng terus alamat iki. Alamat iki gak disenengi Allah. Enggak begitu. Belum tentu. Itu sebuah indikasi aja. Jadi Allah menahan azab baginya. Jadi dosa-dosanya itu tidak perlu dibalas di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah membalasnya dengan sempurna kapan? Pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang itu tidak pernah ibadah, uripe mursal tok, sehat walafiat gitu ya, duwe akeh terus misalnya gitu, jangan iri, jangan iri. Nek ngono ya gak usah ibadah, cek kaya iku gitu ya. Padahal itu Allah membiarkannya, dibiarkan oleh Allah, sehingga dia semakin jauh dari Allah, semakin bermaksiat, berlumur dosa. Nanti pada gilirannya akan disempurnakan azab itu di yaumil kiamah. Nah, ini supaya kita ini tidak suka iri dengan kehidupan manusia di muka bumi. Karena rahasia Allah itu kita tidak tahu. Yang terpenting adalah fastabiqul khairat. Jadi nek ana wong liya itu kok nang masjid, saya harus lebih baik dari dia. Kalau dia 1 hari 2 kali ke masjid, saya harus 3 kali. Kalau orang 3 kali, saya harus 4 kali ke masjid. Dan begitu berlomba. Itu tugas kita agar menjadi kebaikan bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, jika Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi baik gitu, maka Allah memberi cobaan. Dan itu pasti lebih-lebih orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti menghadapi cobaan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman itu,
Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian manusia mengira yaitu manusia yang sudah mencanangkan pada dirinya itu, aku ini orang beriman, nah, saya ini orang yang beriman, ya sudah ibadah barang. Dan kita ini mengakui bahwa kita ini orang beriman. Buktinya apa? Buktinya apa? Ketika ada ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Lalu kita puasa apa tidak? Puasa. Itu bahwa kita merasa bahwa diri kita itu beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah mengatakan seperti itu, apakah kemudian mereka itu mengira dibiarkan begitu saja oleh Allah, lalu tidak diberikan ujian oleh Allah? Pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Lanjutan ayat itu, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah menguji orang-orang yang beriman itu untuk mengetahui kualitas imannya. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang lemah sekali, dan kadang-kadang juga hilang. Allah memberikan ujian kepada orang yang beriman itu supaya diketahui kualitas iman seseorang itu. Mana yang benar-benar iman itu. Jadi ketika dihadapkan dengan musibah, siapa yang tetap zikir? Siapa yang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau siapa yang kemudian putus asa? Salat-salatan gitu. Nah, itu untuk mengetahui itu. Siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Sing mau ngomong bahwa saya yang beriman, saya orang beriman, tapi ketika dihadapkan dengan ujian, hilang imannya, dia lepas. Ada yang begitu? Ada. Hanya kita tidak mengalami, alhamdulillah. Ada yang begitu. Diuji dengan kekurangan harta, kan ujiannya yang seperti itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ujiannya sudah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Soal-soalnya sudah ditunjukkan itu. Jawabannya juga sudah ditunjukkan. Di antaranya ujian itu sedikit rasa takut. Takut menghadapi kehidupan itu bisa takut. Jadi saking takutnya menghadapi kehidupan itu biasanya imannya itu bisa owah. Nek ini terus melarat terus, begitu ya. Akhirnya imannya ditukar. Mula-mula ditukar dengan sembako. Selanjutnya ditukar dengan pekerjaan. Selanjutnya ditukar lagi dengan istri yang cantik. Oh wah, bahkan dilepas imannya itu, ya, dilepas. Diberikan pekerjaan, kalau waktu sholat tidak boleh sholat, waktu Jumatan tidak boleh Jumatan. Ada yang diterampas saja.
ya gitu. Ya. Golek kawian angel kok kayak gitu. Itu orang yang tidak sabar. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka lebih memilih dunia, ya, lebih memilih dunia karena tidak yakin dengan akhirat ini. Sepertinya hidup itu yang lama itu di dunia ini sepertinya, ya. Padahal dunia itu hanya setetes air ini. Akhirat itu samudra yang amat luas. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik sebenarnya bagi kalian dan kekal. Sementara dunia ini kan tidak kekal. Kemarin begini, sekarang bisa begini, esok juga bisa begitu. Tidak kekal. Kalau kita ingin lebih baik, bertahap. Kita yakini ke depan akan lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sedikit ketakutan. Kemudian sedikit lagi kelaparan. Wong nek kadung luwe paling sediluk lah. Sedina tok luwe ne, meneh wis ana sing ngekeki panganan. Baru luwe sedina ae wis dijolno sembako gitu. Nah, dijolno sembako. Imannya digadekan. Itu sedikit kelaparan. Kemudian kekurangan harta, menjadi miskin, tidak memiliki apa-apa. Atau dulu punya harta banyak lalu kemudian ludes, bangkrut dia, tidak punya harta. Ada yang tidak sabar menghadapi seperti ini. Padahal ini ujian yang sebentar untuk mengetahui iman beneran apa bucui imannya itu, ya. Memiliki iman yang tangguh atau tembre. Padahal Allah menghendaki orang-orang yang imannya itu tangguh, yaitu orang-orang yang sabar. Kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, atau ada saudara kita, anak kita yang meninggal. Nah, itu ujiannya seperti itu. Ada yang dikarenakan anak meninggal itu lalu bisa imannya itu obah juga ada yang seperti itu, dia putus asa. Ada pasangan yang lama tidak punya anak, lalu kemudian punya anak satu, meninggal. Lalu istrinya dicaci maki, dimarah-marahi oleh suaminya, dianggap tidak bisa merawat anak. Lalu saking mangkelnya, tak cerai kamu begitu. Naudzubillahi. Padahal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki anak? Allah. Nah, kalau diminta lagi, diambil lagi oleh Allah, kita tidak punya kuasa apa-apa. Berarti Allah tidak menitipkan kepada kita seorang anak. Jadi suami istri juga harus sabar. Jangan kemudian ditimpahkan semuanya itu kepada istrinya. Ini banyak kejadian seperti itu. Pasangan-pasangan itu yang tidak punya anak lalu punya anak lalu masih kecil kemudian mati. Lalu suaminya marah-marah kepada istrinya, bahkan berujung pada perceraian. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini ujian. Sabar tidak diuji dengan begitu. Kemudian sudah mengerjakan
sawah dikelola mengeluarkan biaya yang cukup besar, lalu kemudian tidak panen karena hama misalnya, karena banjir misalnya. Ini juga ujian. Harus kita sadar itu, bahwa yang menumbuhkan tanam-tanaman itu siapa? Allah. Kita ini hanya menanam itu, bibitnya ini, menanam itu, lalu ditinggal tidur, besok ke situ lagi tambah besar, besok ditinggal lagi, tidur lagi, dia tambah besar lagi. Siapa yang menumbuhkan itu? Kita tidak ikut-ikut menumbuhkan. Tapi mengapa ketika buah itu diambil oleh Allah kita marah-marah? Padahal engkau tidak ikut menumbuhkan itu tanam-tanaman itu. Nah, ini ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah kemudian memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari yang kedua ini Allah menghendaki seseorang itu baik, maka dia diberikan ujian, cobaan, musibah, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu kebaikan baginya, maka pasti tentu Allah akan memberikan cobaan, akan menghadapi musibah. Jadi kalau ayatnya tadi untuk mengetahui, Allah itu untuk mengetahui kalau diuji seperti ini apakah dia masih kuat imannya itu. Apa dia benar-benar mengatakan beriman tadi, atau dia dusta imannya itu, hanya iman yang melok-melokan saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini hadis yang bisa kita ambil pelajaran ya. Dari hadis yang nomor 39 ini, setiap mukmin, orang yang mengatakan dirinya beriman, dia tidak lepas dari ujian. Yang kemarin itu ujiannya apa saja? Ada sakit ya, ada gelisah, duka, nestapa, bahkan tertusuk duri. Lalu diganti apa dengan Allah? Akan diganti ampunan dosa-dosa kita. Ini begitu sayangnya Allah kepada kita. Musibah yang diderita oleh seseorang itu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita menghadapi musibah itu, makanya dulu setiap saat kita sampaikan ketika kita menghadapi musibah, mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tetap kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah itulah dosa-dosa kita diampuni. Belum tentu ketika tangan kita menengadah itu lalu dosa-dosa kita diampuni, belum tentu. Karena kita masih belum suci diri kita, masih berkotor berlumur dosa. Maka ketika tangan kita angkat memohon ampun kepada Allah, akan lebih cepat. Jadi beberapa macam ampunan Allah kemarin sudah disampaikan. Di antaranya adalah musibah seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta
lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Insyaallah mudah-mudahan hal seperti ini tidak kita alami nih, karena hadisnya ini sangat serem. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Di hadis ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Siapa sahabat Anas sudah kita ceritakan. Sudah cerita ya, sahabat Anas. Sahabat Anas itu dulu yang nitipkan kepada Rasulullah itu orang tuanya, ibunya. Ya. Katanya ibunya, wahai Rasulullah, saya tidak bisa membantu apa-apa. Jadi di Madinah waktu itu. Karena sahabat-sahabat yang lain banyak yang membantu, ada yang ikut berjihad dan lain sebagainya dengan harta, dengan jiwa mereka. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Saya hanya mengirimkan anakku ini, Anas, ya, Anas. Ini menjadi pembantumu di rumah. Kamu suruh apa saja. Itu kata ibunya Anas. Lalu Anas ini ikut Rasulullah selama Rasulullah di Madinah 10 tahun, sehingga mengetahui kehidupan sehari-hari Rasulullah, sahabat Anas. Sehingga sahabat Anas ini banyak meriwayatkan hadis, mengetahui kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengharapkan mati. Enten sing kepingin mati ya. Wis nek ngene nak mati ya. Enten sing ya. Biasanya kenapa itu begitu? Karena menghadapi ujian, cobaan, menghadapi musibah. Sakit yang parah misalnya, karena parahnya menderita sakit, ya namanya sakit ya sakit. Lalu dia mengatakan saya nak mati, ada timbangan, itu tidak boleh. Ya. Seorang yang beriman itu tidak boleh mengharap kematian. Anak ditinggal pacar seperti ini, kekasih seperti ini, enak mati ya ini, ya oleh opo gitu. Jadi menghadapi musibah yang seperti itu, ada yang kemudian ngelalu, putus asa, lalu jaluk mati. Karena bencana yang menimpanya, jadi menghadapi musibah, menghadapi ujian yang berat, lalu dia mengharap kematian. Jangan seperti itu. Ini kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh siapa? Sahabat Anas. Kalau toh terpaksa, nah ini ada solusinya ini. Kalau toh terpaksa, misalnya disekap oleh orang gitu, ya, disiksa di situ. Siksaan yang seperti di hadis-hadis yang lalu mungkin yang akan datang akan kita kaji. Seseorang yang dipaksa oleh penguasa, lalu badannya dikubur, lalu kepalanya digergaji, dipecah. Nah, seperti itu. Kalau di kita kan tidak sampai seperti itu, ya. Kalau beratnya cobaan seperti itu, terpaksa itu harus melakukan hal itu, minta mati itu, maka diberi solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia mengatakan, mengucapkan, jangan ya Allah saya minta mati, jangan begitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena hidup itu bagi orang yang beriman itu adalah lebih baik,
lebih baik karena dia bisa beramal saleh. Tetapi ucapkan, berdoalah kepada Allah, Allahumma ahyini, ya Allah, aku mohon hidup saja kepadamu. Ahyini, hidupkan saya. Jadi kalau menghadapi cobaan seperti itu, tetap kita optimis minta hidup yang pertama. Makanatil hayatu khairan li, manakala kalau saya diberi hidup itu adalah lebih baik bagi saya, ya, lebih baik bagi saya. Itu yang pertama, ya, pertama-tama mesti minta hidup. Kalau ketika kita diperpanjang umur kita itu akan bisa lebih baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau wafatkan aku. Nah, ini baru jaluk mati. Atau wafatkan aku jika kematian itu menjadi baik bagi diriku. Jadi semuanya itu ingin yang baik. Hidup masih menjadi baik, mati pun kalau mati bisa lebih baik. Karena orang mati itu ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu loh. Bagi orang yang beriman, yang hidupnya itu dihiasi dengan amalan yang saleh, maka mati itu juga bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Menutup kesempatan untuk berbuat maksiat. Jadi amalan solehnya itu sudah cukup baginya. Ya, jadi kematian itu bisa lebih baik karena bisa menyetop yang namanya maksiat. Sebab ngerti kok diuripno terus kok ana sing menggoda, gitu ya. Ada yang menggoda, kita tidak tahu. Maka kematian itu bisa menjadi baik. Kemudian wafatkan aku jika wafat itu menjadikan aku juga lebih baik. Jadi hidup dan mati bagi orang yang beriman itu tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa kita ini diharamkan untuk mengharapkan kematian. Jadi kita ini diharamkan untuk mengharap, minta supaya mati. Atau kalau kemudian minta mati lalu gak dipateni gitu, lalu bunuh diri. Nah, ada yang begitu, bunuh diri. Di negara-negara Muslim yang beriman kepada Allah itu sedikit orang bunuh diri, sedikit. Yang banyak itu adalah di negara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak punya solusi. Karena orang yang beriman itu masih punya Allah. Seberat apapun ujian, Allah yang kerso. Jadi gitu ya. Nah, semuanya ini Allah yang engkang kerso. Nah, itu menyadarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini coba di dalam, padahal bunuh diri itu dilarang. Sanksinya amat berat. Di dalam surat An-Nisa ya, ayat 29 itu juga Allah Subhanahu wa taala di sana juga mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bahwa Allah itu melarang kita
untuk membunuh jiwa kalian, melarang kita untuk supaya tidak bunuh diri. Mengapa? Bahwa innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sayang kepada kalian. Nah, ini untuk supaya tidak bunuh diri itu, dengan sesusah apapun Allah itu sayang kepada kalian, maka jangan bunuh diri. Ini dilarang sekali oleh Allah di dalam sebuah hadis, bahwa diceritakan di sana siapa yang menjatuhkan dirinya dari bukit itu, yang maksudnya bunuh diri. Kalau di kita ini tidak lagi di bukit, di mall ada, bahkan kapan itu ada yang di Masjidil Haram juga ada yang bunuh diri. Iya, di mana-mana. Di situ ada tempat tinggi, bisa menggugah seseorang itu untuk bermaksud menghabisi dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia menjatuhkan dirinya dari bukit lalu dia jatuh dan mati, maka dia dimasukkan di neraka, dan di neraka itu dia menjatuhkan dirinya dari sebuah bukit di neraka, dan dia jatuh di situ selama-lamanya dalam siksa api neraka. Begitu pula yang bunuh diri dengan minum racun. Ada yang minum baikon ya. Ada yang minum racun seperti itu. Siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka ketika di neraka pun dia memegang itu racunnya itu, dan setiap saat dia tenggak, dia minum racun. Sakitnya luar biasa. Sakit enggak minum racun? Sakit, terbakar ini perutnya. Sakit sekali. Atau orang bunuh diri itu dengan senjata tajam, brus ya, dengan pisau yang tajam. Ada yang bunuh diri dengan begitu. Maka ketika di neraka dia pun memegang pisaunya itu, dan setiap saat dia tusuk-tusuk sendiri perutnya itu, dirinya itu di dalam neraka. Dan itu tidak selesai-selesai. Dia merasakan kesakitan yang terus menerus. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ini bunuh diri itu penderitaannya luar biasa. Di dunia ketika matinya bunuh diri itu merasakan sakit. Jadi bunuh diri itu menderita sakit, psikisnya sakit, dan juga fisiknya juga sakit. Dia ada sakit dua kali. Psikisnya, jiwanya sakit karena menghadapi cobaan yang buntu itu. Lalu yang kedua, ketika dia tikam sendiri itu sakit. Ketika jatuh dari atas itu juga merasakan sakit. Lebih-lebih sakit yang ketiga, yaitu sakit di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dua hadis ini mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.